Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa berdarah yang melanda negeri ini. Banyak rakyat yang tak bersalah menjadi korban, bahkan para petinggi pun tak luput dari peristiwa berdarah itu. Salah satu peristiwa-peristiwa berdarah itu adalah peristiwa pembantaian keji yang berdalih revolusi. Peristiwa ini terjadi di daerah Sumatera Timur, yang kala itu masih menerapkan sistem kerajaan yang ingin dihapuskan. Revolusi sosial Sumatera Timur merupakan gerakan sosial di Sumatera Utara bagian timur terhadap penguasa Kesultanan dan Kerajaan Melayu yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 1946. Menurut sebagian sumber, revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan anti-feodalisme. Pembantaian yang berdalih revolusi termobilisasi dan terorganisir ini menargetkan para anggota Kesultanan, sultan-sultan dan kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sumatera. Beberapa saksi mata mengatakan, ini bukanlah revolusi sosial, tetapi pembantaian besar-besaran. Tak usahlah dikatakan nama peristiwa ini sebagai revolusi sosial. Tak ada itu. Ini pembunuhan massal di Sumatera Timur yang mesti diusut dan kebenaran sejarah mesti diluruskan. Maret berdarah di Sumatera Timur adalah pembantaian massal. Dikatakan sebagai pembantaian dan bukan sepenuhnya revolusi sosial, karena para petinggi kerajaan dibunuh secara sadis, padahal mereka tidak sepenuhnya melakukan perlawanan. Selain itu, bahkan anak-anak gadis diperkosa di depan ayahanda dan keluarganya, dan hartanya juga dirampas. Layaknya gerombolan perompak yang berkedok revolusi sosial, yang berhasil selamat harus pergi dari kampung ke kampung untuk bersembunyi dan menyelamatkan nyawanya. Kejadian ini menjadi kejahatan yang memilukan, sehingga menimbulkan trauma bagi korban secara turun-temurun. Kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur menjadi porak-poranda. Keindahan kesultanan dengan ornamen seni yang tinggi habis dihancurkan dan dibakar. Banyak kerajaan dan keraton yang mereka hancurkan di berbagai wilayah Sumatera Timur. Peristiwa pembantaian ini menjadi peristiwa menyedihkan dan tragis di Pulau Sumatera. Para pembantai seakan dirasuki setan, sehingga hilanglah sifat perikemanusiaan. Bahkan permintaan untuk sholat sebelum dibunuh juga tidak dikabulkan. Berikut ini adalah beberapa tempat yang menjadi peristiwa kelam dengan dibunuhnya tengku dan sultan-sultan secara sadis. Di Tanjung Pasir, kini berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, ada sebuah kesultanan Melayu bernama Kualo. Malam itu, tanggal 3 Maret tahun 1946, sebagian besar penghuni istana Kualo sedang terlelap, dan ada pula yang sedang sholat. Tiba-tiba terdengar suara pintu dipukul-pukul keras dari luar. "Mana Tengku Besar? Mana Tengku Besar?" teriak orang-orang yang datang dengan senjata tajam. Tengku Besar adalah gelar bagi Tengku Mansur Shah, putra Sultan Kualo. Rupanya malam itu Tengku Mansur Shah tidak tidur di istana, tetapi tidur di rumah lainnya. "Mana tuanku?" Tuanku adalah panggilan bagi tuanku Al-Haji Muhammad Shah, Sultan Kualo. Dengan paksa, tuanku yang sedang beribadah sholat malam itu mereka bawa ke kuburan Cina. Lalu Tengku Besar juga dijemput dan dibawa ke tempat yang sama. Tengku Darmansyah, adik Tengku Besar, malam itu sedang berada di kuburan istrinya yang baru saja meninggal dunia. Dia tak henti membacakan ayat-ayat Al-Quran. Malam itu dia pun ikut dibawa. Di kuburan Cina itu mereka disiksa lalu ditinggalkan begitu saja dalam keadaan sekarat. Pagi harinya seorang nelayan yang lewat melihat tubuh mereka terkapar tapi masih bernyawa. Dengan bantuan masyarakat, dibawalah ketiga keluarga kesultanan tadi ke istana untuk kemudian dirawat. Tapi sekitar pukul 11 siang, datang lagi sekelompok orang yang ingin membawa sultan dan kedua putranya. Mereka adalah orang yang berbeda dari orang yang datang di malam sebelumnya.
Rakyat menginginkan tuanku dan kedua putranya dibawa ke rumah sakit, kata salah seorang dari mereka. Usahlah, biar kami saja yang urus, ujar istri Sultan. Tapi sekelompok orang yang datang itu memaksa tanpa ada adab sopan santun, dan kerabat istana tak dapat berbuat apa-apa. Mereka pun dibawa entah kemana, dan hingga kini tak pernah terdengar kabar beritanya. Kerabat istana yang lain, termasuk perempuan, ditawan selama lebih dari 1 bulan. Mereka dibawa ke sana kemari, dari Rantau, Prapat hingga Siantar. Mereka tersiksa batin dan kejiwaan. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Al-Haji Muhammad Syah dan kedua orang anaknya justru dibunuh secara kejam. Saat hendak dibunuh, Tuanku Hasan sempat berkata, "Bila kalian hendak membunuh kami, tunggulah obang atau azan selesai dikumandangkan, dan izinkan kami sembahyang sekejap. Ini permintaan kami kepada kalian yang tak satu pun kami kenal ini," pinta Tuanku. "Ah, tak penting sholat, bunuh mereka," perintah pemimpin pembunuhan itu. Tak terhitung berapa banyak korban di Kualuh, Panai, Kota Pinang, atau juga Sultan Bilah, Tuanku Hasan terbunuh beserta sekian banyak lainnya. Di Kesultanan Langkat, peristiwa ini pun tak kurang menyedihkan. Tak sedikit perempuan diperkosa di hadapan orang tuanya. Lelaki dibantai teramat sangat mengejamkan. Di Kesultanan kaya ini, kehilangan banyak petinggi yang bermutu dan pakar. Adalah Tengku Amir Hamzah, seorang sastrawan, Pangeran Langkat Hulu serta wakil pemerintah Republik Indonesia juga turut dibunuh. Tengku Amir Hamzah ketika itu adalah Pangeran Langkat Hilir, kemudian menjadi Bendahara Paduka Raja, lalu Pangeran Langkat Hulu, lantas menjabat Ketua Pengadilan Kerapatan Kesultanan Langkat. Pada saat yang sama dan di tanah yang sama, Amir Hamzah juga menjadi asisten residen Langkat dalam pemerintah Republik Indonesia. Meski bergelar bangsawan, Amir jarang sekali memakai gelar tengkunya. Ia seringkali hanya menuliskan namanya hanya dengan Amir Hamzah, termasuk ketika menulis puisi-puisi. Pada tanggal 7 Maret tahun 1946 dengan kendaraan terbuka, Tengku Amir Hamzah dan lainnya dijemput secara paksa. Saat itu ia berbaju putih lengan panjang. Ia sempatkan melambaikan tangannya kepada orang-orang yang ingin menyalaminya di jalan. Bersama tahanan lain, Amir dikumpulkan di Jalan Imam Bonjol Binjai, lalu dikirim ke perladangan Kuala Begumit untuk disiksa dan dibunuh. Amir Hamzah awalnya ditahan di sebuah rumah bekas tahanan Kempetai di tepi Sungai Mencirim Binjai. 13 hari kemudian barulah ia dieksekusi. Anehnya, beberapa orang pemuda ternyata sempat mendatangi Tengku Kamaliah, istri Amir Hamzah, untuk memintakan apa-apa yang kiranya perlu dikirimkan kepada Tengku Amir Hamzah di kamp penyiksaan. "Inilah daku titipkan teruntuk suamiku, juada 1 siak masakan Melayu, dan ini sehelai kain sembahyang, dan sepasang baju teluk belanga putih. Kerana kubusu tak lepas dari menderas Al-Quran saban hari. Bawakanlah ini Al-Quran untuk beliau," ujar Tengku Kamaliah. Di tempat yang lain di Kuala Begumit, nyatanya pakaian Tengku Amir Hamzah diambil, diganti dengan celana goni. Para tahanan diperintahkan menggali lubang untuk kuburan mereka sendiri. Satu demi satu para tahanan ditutup rapat matanya, tangan diikat kuat ke belakang. Sang Algojo ternyata tak lain adalah Mandor Iyang Wijaya. Sebelum melakukan pembunuhan, ia mengabulkan permintaan terakhir Tengku Amir Hamzah yang meminta 2 hal. Pertama, ia meminta tutup matanya dibuka karena ingin menghadapi ajalnya dengan mata terbuka. Kedua, Tengku Amir Hamzah meminta waktu untuk sholat sebelum hukuman dijatuhkan. Kedua permintaan Tengku Amir Hamzah ini entah kenapa dikabulkan mereka. Usai sholat, sang pujangga pun menerima ajalnya. Parang Mandor Iyang Wijaya kemudian berayun, menebas Tengku hingga memutus lehernya. Malam itu pada tanggal 20 Maret tahun 1946, saat sang pujangga ternama meninggal, ia seperti menggenapkan 1 lari dalam sajaknya. "Buah rindu, datanglah engkau wahai maut, lepaskan aku dari nestapa."
Catatan tentang kematian Amir Hamzah itu dituliskan Tengku M. Lahusni dalam bukunya berjudul Biografi Sejarah Pujangga dan Pahlawan Nasional Amir Hamzah tahun 1978. Pada bulan November tahun 1949, sebuah kuburan dangkal dibongkar yang di dalamnya terdapat 8 mayat. Salah satunya memakai cincin kecubung dengan keadaan kedua giginya patah. Inilah kerangka Amir Hamzah. Kerangka itu lalu dikuburkan di pemakaman keluarga kerajaan di samping Masjid Azizi. Dengan keputusan Presiden nomor 106 tanggal 3 November tahun 1975, Amir Hamzah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 7 sampai dengan 8 Maret tahun 1946, para bangsawan Melayu Batubara diculik dan dikumpulkan di Labuhan Ruku. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret, mereka dibawa ke penjara ke Pematang Siantar. Tak lama berselang, pada tanggal 26 Maret tahun 1946, mereka dibawa lagi ke Kampung Merdeka Berastagi. Tanpa kepastian untuk apa, bahkan diintimidasi. Di tanggal 30 Juni, mereka dibawa lagi ke Raya Simalungun. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli tahun 1946, dipindahkan lagi ke Bahbirong. Bangsawan perempuan dibawa ke Tanjung Balai pada tanggal 23 Maret tahun 1946 sampai dengan Juli tahun 1946. Mereka ditawan dan hanya diberi makan dari bahan makanan ternak. Semua harta benda dirampas dan tanah mereka sudah dipancang. Kaum bangsawan yang dipulangkan terpaksa hidup di ladang dan hutan. Penyiksaan dan pembunuhan tak terhitung jumlahnya. Ada yang matanya dicongkel, kemaluan disayat-sayat, bahkan ada yang dicincang dan dibuang ke laut. Beberapa di antaranya yaitu Tengku Nur bin Tengku Busu Abdul Samad Indrapura, Tengku Anif Indrapura, Wan Bakhtin Kemenakan Wan Sakroni Tanah Datar, Orang Kayu Syah Bandar Indrapura, Orang Kayu Ahmad Cucu Datuk 50, Orang Kayu Musa Juru Tulis Datuk 50, Saudagar Sohor dari Sungai Balai Kedatuan Suku Duo. Bulan Maret tahun 1946, azan subuh belum lagi berkumandang di Tanjung Balai, Kesultanan Asahan. Ketika itu Tengku Muhammad Yasir, cucu Sultan Asahan yang ke-10, Tuanku Muhammad Husin Syah, menyambut kedatangan ayahandanya yang baru tiba dari istana. Ayahnya baru pulang berjaga-jaga karena terdengar kabar akan ada penyerangan. Rumah keluarga Tengku Yasir tak jauh dari istana Asahan. Kedua lokasi tersebut sama-sama berada dalam lingkaran kota Raja Indra Sakti, yang di tengahnya terhampar lapangan hijau. Ketika itu Tengku Yasir yang berusia 15 tahun membukakan pintu untuk ayahandanya. Dia lalu menatap ke arah lapangan hijau di depan rumahnya. Ada sekelompok orang merayap ke arah istana. Yasir melihat pakaian mereka biasa saja, tapi mereka membawa senjata api juga senjata tajam. Melihat apa yang terjadi, mereka kemudian masuk ke rumah. Pukul 6 pagi itu istana diserang sekelompok orang. Tuanku Saibun Abdul Jalil Rahmat Syah, Sultan Asahan waktu itu, dapat melarikan diri dari belakang istana. Dia berlari di suatu tempat yang tersembunyi. 1 jam kemudian, sejumlah orang datang ke rumah Tengku Yasir. Dia dan ayahnya dibawa, tapi Tengku Yasir kesulitan berjalan karena tapak kakinya sedang sakit dan diperban. Melihat kaki Yasir yang sakit dan mengeluarkan bau tak sedap, dia tak jadi dibawa. Tengku Yasir pun lari di tengah sakitnya, menyelamatkan diri ke rumah Tengku Haniah, kakak sepupunya. Rupanya di rumah itu pun tak ada lagi lelaki. Semua sudah diculik sekelompok orang yang melakukan penyerangan. Dan tak lama datang lagi sekelompok orang untuk membawa mereka. Itulah peristiwa berdarah yang terjadi di Sumatera Timur, yang kala itu dikatakan sebagai revolusi sosial. Dengan begitu banyak pembunuhan yang dilakukan secara keji, masihkah disebut sebagai revolusi sosial? Selain para sultan, Tengku Sortia bin Tengku Al-Haji Jamta Melayu, cucu dari Tengku Tebing Pangeran. Ia adalah Tengku penasihat negeri Padang di Tebing Tinggi. Dia dibawa ketika tengah sholat Isya dalam keadaan bersujud. Istrinya hanya bisa melihat dari kejauhan ketika suaminya dibawa paksa ke tepi sungai yang sangat deras.
dan beliau pun hilang tanpa kabar berita. Kejadian ini membuat istrinya hilang kesadaran dan selalu menyusuri sungai dengan keadaan menangis, berharap suaminya kembali. Bahkan sebuah dokumen Belanda memperkirakan revolusi sosial pada tahun 1946 ini menelan korban pembunuhan sebanyak 1.200 orang di Asahan. Belum lagi di negeri-negeri lain di Sumatera Timur. Dari Sungai Londir saat dievakuasi di kemudian hari, menemukan banyak kerangka korban yang terkubur tak teratur, bahkan ada di dinding-dinding tanah. Itulah sekelumit kisah tentang pembantaian sultan-sultan dan keluarga bangsawan di Sumatera Timur. Semoga peristiwa yang sangat kelam ini bisa menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.